wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan memenuhi tugas pengembangan pribadi konselor tentang konsep stres dan frustasi, faktor-faktor penyebab dan pengelolaannya. Nah, pengertian stres itu merupakan salah satu fenomena psikologi yang paling banyak diteliti dan dibahas dalam ilmu psikologi modern. Secara sederhana, stres dapat dipahami sebagai gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari luar. Adapun frustasi yaitu merupakan kondisi psikologis yang timbul ketika individu mengalami hambatan dalam mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhannya. Frustasi terjadi ketika motif atau tujuan individu mengalami hambatan dalam pencapaiannya, sehingga menimbulkan perasaan tidak puas, kecewa, dan ketidakberdayaan. Nah, hubungan antara stres dan frustasi. Stres dan frustasi merupakan dua kondisi psikologi yang saling berkaitan erat. Frustasi merupakan salah satu sumber utama stres, di mana hambatan dalam pencapaian tujuan dapat memicu respons stres pada individu. Dalam klasifikasi penyebab stres yang dikemukakan oleh Gazella dan Plogu dalam Aryani 2016, frustasi itu disebutkan sebagai salah satu faktor internal penyebab stres. Nah, adapun jenis-jenis stres dalam literatur psikologi, stres umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dan intensitasnya. Pertama, eustress, yaitu stres positif yang mendorong individu untuk berkembang dan mencapai prestasi. Kedua, distress, yaitu stres negatif yang membebani individu dan mengganggu fungsi keseharian. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor penyebab stres dan frustasi, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan sumber stres yang berasal dari dalam diri individu sendiri. Faktor internal menentukan kemampuan tubuh untuk merespon dan menghadapi berbagai tekanan dari luar. Beberapa faktor internal penyebab stres dan frustasi meliputi kondisi kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, dan kemampuan individu dalam mengelola tekanannya. Dua itu faktor sosial dan relasional, yaitu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa terlibat dalam jaringan relasi antar individu. Dalam menjalin relasi tersebut, dampak positif maupun negatif dapat timbul. Dampak positif mencakup perluasan wawasan dan pengenalan antar sesama. Namun, dampak negatifnya dapat menimbulkan permasalahan bila terjadi ketidakseimbangan dalam relasi tersebut. Nah, selanjutnya itu pengelolaan stres dan frustasi. Strategi coping stres. Coping merupakan sejumlah usaha untuk menanggulangi, mengatasi, atau berurusan dengan masalah dengan cara sebaik-baiknya. Menurut kemampuan individu, coping stres itu merupakan suatu proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stres yang mencakup reaksi fisik dan psikis berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan yang sedang dihadapi. Yang kedua itu pendekatan kognitif perilaku. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam pengelolaan stres adalah restrukturisasi kognitif, yaitu teknik bekerja dengan cara mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif atau distortif yang menjadi penyebab atau perparah kondisi stres. Nah, selanjutnya itu kesimpulannya itu stres merupakan respon individu terhadap tekanan yang melebihi kemampuan adaptasinya, baik yang bersumber dari dalam diri maupun dari lingkungan luar. Stres dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada intensitas, durasi, dan kemampuan individu dalam mengelolanya. Sementara frustasi timbul ketika motif atau tujuan individu mengalami hambatan dan bila tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi kondisi psikologis yang lebih serius.